Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Fitria Nur Apriani di pertemuan kedua. Materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini adalah materi sistem bilangan real. Penjelasannya sebagai berikut. Di sini ada bagan sistem bilangan, di mana ada bilangan kompleks. Ada bilangan kompleks ini dibagi menjadi dua, ada namanya bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan real sendiri di sini dibagi menjadi dua, ada bilangan rasional dan irasional. Bilangan irasional dibagi lagi menjadi dua, ada yang namanya bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat ini pecahan yang ada pernya ya. Contohnya 1/2, 1/3, 2/7. Nah, ini contoh dari pecahan. Untuk bilangan bulat di sini dibagi menjadi dua, ada namanya bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah juga dibagi dua. Untuk bilangan negatif saya jelaskan dulu. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai seterusnya. Nah, untuk bilangan cacah di sini dibagi menjadi dua, ada bilangan asli dan bilangan nol. Di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada bilangan 0 atau 0. Jadi 0 ditambah dengan bilangan asli itu akan menghasilkan bilangan cacah. Bilangan asli di sini ada namanya bilangan 1 dan bilangan prima. Satu lagi bilangan komposit. Bilangan 1 ini adalah 1, angka 1. Bilangan prima masih ingat nggak bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dua bilangan. Yang dua bilangan itu adalah 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2. 2 itu adalah bilangan prima. Kenapa? Karena 2 ini bisa dibagi dengan 2 dan 1. Terus 3 ini bisa dibagi 3 dan 1. Kalau 4 ini bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1. Nah, berarti yang 4 ini bukan bilangan prima. Karena tadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh dua bilangan. Di mana dua bilangan itu 1 dan dirinya sendiri. Nah, terus ada lagi bilangan komposit. Nah, kalau bilangan genap itu kan 0, 2, 4, 6. Nah, sisa dari bilangan genap itu namanya bilangan negatif kan, positif, negatif. Nah, kalau yang ini atau ganjil ya, genap dengan ganjil, sisanya ganjil. Nah, kalau komposit berarti sisa dari bilangan prima itu namanya bilangan komposit. Nah, berarti 4 ini selain bilangan genap itu adalah bilangan komposit. 3 ini selain bilangan ganjil ini adalah bilangan prima. 2 selain bilangan genap adalah bilangan prima. Nah, itu penjelasannya. Terus di sini ada bilangan real, di mana bilangan asli itu adalah bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bagian dari bilangan rasional dan bilangan rasional adalah bagian dari bilangan real. Nah, gambar di atas dapat disimpulkan seperti ini kesimpulannya. Nah, di sini ini adalah pengertiannya. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari 1 ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan bulat, di sini ada bilangan bulat 0. Ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat. Nah, di sini tapi si B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Terus bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu sendiri. Contohnya untuk bilangan real. Ini ada yang namanya sifat-sifat operasi hitung. Ini dipelajari di SD ya. Untuk komutatif
Jadi untuk komutatif ini operasi hitung komutatif ini berlaku di penjumlahan. Jadi X plus Y ini akan sama hasilnya dengan Y plus X. Nah, contohnya ini 2 ditambah 3 ini akan sama hasilnya dengan 3 ditambah 2. Ini hasilnya sama-sama 5. Perkalian juga sama. Jadi di perkalian ini berlaku sifat komutatif. Seumpama ini 2 dikali 3, ini akan sama hasilnya dengan 3 dikali 2. Jadi akan sama. Jadi komutatif ini berlaku di penjumlahan dan perkalian. Ada lagi asosiatif. Jadi X ditambah Y plus Z ini akan sama hasilnya dengan X plus Y ditambah dengan Z. Jadi kalau di matematika itu yang biasanya kan perkalian dulu, baru pembagian, penjumlahan, pengurangan. Apabila ada di dalam kurung seperti ini, maka dioperasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Jadi nanti ini akan sama hasilnya apabila ini 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi ini kan berarti ditambahkan dulu 3 sama 4, baru ditambah dengan 2. Berarti 7 ditambah 2 hasilnya 9. Ini hasilnya akan sama apabila si 2-nya ditambah dulu ke 3. Hasilnya 5 ditambahkan 4. Ini sama-sama hasilnya 9. Berlaku juga sifat asosiatif ini di perkalian. Contoh, ini sama, perkalian ini kan sama-sama perkalian nih. Jadi yang di dalam kurung itu terlebih dahulu dioperasikan. Nah, ini 2 contohnya. Dikalikan dengan 3 dikali 4. Sama dengan ini 2 dulu dikalikan dengan 3 dikali 4. 3 kali 4 ini 12. Nah, terus dikalikan kedua hasilnya 24. Kalau yang ini berarti 6 dikali 4 sama hasilnya 24. Nah, terus untuk identitas, di penjumlahan itu identitas itu adalah 0. Maksudnya identitas itu apabila nilai ditambahkan dengan bilangan identitas akan menghasilkan dirinya sendiri. 0 ditambah dengan berapapun hasilnya tetap yang penjumlahan itu. Contoh X plus 0 hasilnya tetap X. 1 ditambah 0 hasilnya tetap 1. Jadi tidak merubah, si 0 ini tidak merubah. Kalau di perkalian si identitas itu adalah 1. Jadi dikali 1, berapapun dikali 1 hasilnya tetap sama. Gitu. Terus untuk inverse dari ini, inverse dari positif adalah negatif. Jadi apabila akan menghilangkan suatu bilangan, contohnya yang akan dihilangkannya itu adalah positif 2. Berarti ditambah dengan kebalikannya, dengan inverse-nya. Berarti ditambah dengan negatif 2 supaya hasilnya jadi 0. Untuk inverse perkalian itu, ini kan positif 1 nih di sini sebenarnya. X pangkat positif 1 itu sama dengan X pangkat negatif 1. Jadi kebalikannya. Jadi sama kayak 1 per X kayak gitu. Kebalikannya. Terus di sini ada namanya sifat-sifat urutan. Jika untuk trikotomi, jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka salah satunya akan berlaku. Jadi di sini ada 2 buah bilangan X sama Y. Nah, ini akan berlaku, bisa saja si X-nya itu kurang dari Y, si X-nya bisa saja sama si nilainya, atau X-nya lebih dari Y. Terus untuk ketransitifan, apabila X-nya itu kurang dari Y, maka di sini Y dikurangi Z itu X kurang dari Z. Terus untuk penambahan, X kurang dari Y, apabila X-nya ditambah dengan Z, maka Y-nya juga di sini ditambah dengan Z, kayak gitu. Untuk perkalian, apabila Z-nya positif, maka terus X-nya itu kurang dari Y, maka X dikali Z hasilnya akan kurang dari Z. Contohnya di sini si X-nya itu Z-nya positif ya, contohnya 2 si Z-nya. Terus X-nya 3, Y-nya 4. Nah, berarti X ini X Z kurang dari Y Z. Berarti X-nya itu tadi 3 dikali 2, 4 dikali
ini, Z-nya sama yang ini, negatif 2. Berarti X-nya sama, Y-nya sama. Berarti X, Z di sini lebih dari nih, dilihat. Lebih dari Y dikali Z. X-nya itu tadi 3, Z-nya itu negatif 2. Kurang dari Y-nya, Y-nya 4. Dikali negatif 2. Nah, berarti negatif 6 lebih dari negatif 8. Ini benar, lebih dari. Karena apa? Karena si nilai itu, bilangan itu semakin banyak si angka ininya, apabila negatif ini hasilnya akan semakin kecil. Berarti negatif 6 benar, itu lebih dari negatif 8. Nah, di sini bilangan-bilangan real tak nol dipisahkan menjadi dua himpunan, yaitu bilangan real positif dan bilangan real negatif. Ini urutan, ini ketak samaan, kita sudah masuk ketak samaan. Ini untuk urutan bilangan realnya, si garis bilangannya. Di sini untuk himpunan bagian dari garis bilangan disebut selang. Selang ini. Nah, himpunan penyelesaian suatu ketak samaan terdiri dari seluruh selang bilangan atau gabungan dari selang-selang. Contoh dari ketak samaan itu adalah 3x min 17 kurang dari 0 atau x kuadrat min x min 6 kurang lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini untuk selang-selang interval ada dua, dibagi menjadi dua. Ada namanya selang terbuka. Nah, selang terbuka ini x lebih dari A dan kurang dari B. Terdiri dari semua selang antara A dan B, tidak termasuk titik ujung A dan B. Jadi si titik ujung ini tidak termasuk A dan B. Nah, dinyatakan dengan A, B, tapi si kurungnya biasa. Gitu. Contohnya ini titik ujungnya tidak termasuk. Contohnya gini. Ini X-nya itu X lebih dari 1 contohnya. Kurang dari 5. Berarti ini adalah antara 1 dan 5 itu 2, 3, 4. Ini tidak termasuk. Nih, sini. Tidak termasuk titik ujung A dan B. Nah, ini kan titik ujungnya. Ini A, ini B. Di sini tidak termasuk. Jadi yang termasuk hanya ini, 2, 3, dan 4. Antara A dan B. Nah, dinyatakan seperti ini. Ini namanya selang terbuka. Ada namanya selang tertutup. Perbedaannya apa ini? Ada sama dengannya. Nah, semua selang antara A dan B mencakup titik-titik ujung A dan B. Dinyatakan dengan A, B sama, cuma ini perbedaannya di kurung sini. Ini pakai kurung siku ya, untuk yang tertutup. Ini apabila di sininya ada sama dengan, otomatis di sininya pakai kurung siku. Bedanya, contoh di sini X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini ada sama dengannya, berarti si 1 dan 5-nya masuk. 1 dan 5 masuk, A dan B masuk. Nah, di sini semua selang antara A dan B mencakup titik-titik ujung A dan B. Jadi si A dan B-nya itu dicakup. Kalau yang tadi kan enggak, yang tidak ada sama dengannya. Nah, ini perbedaannya. Apabila ada sama dengannya, berarti ini masuk ke sini. Ke sini masuk. Kalau nggak ada sama dengannya, berarti tidak. Gitu. Ini perbedaan selang terbuka dan selang tertutup. Jadi, kalau tidak ada sama dengan seperti ini, nanti kurungnya seperti ini. Gitu. Kalau ada sama dengannya, berarti ini kurungnya siku. Nah, ini ada namanya himpunan selang interval. Selang atau interval, grafik selang. Nah, ini untuk tadi yang sudah saya jelaskan, yang tadi selang tertutup dan terbuka. X lebih dari A dan kurang dari B. Nah, ini A dan B-nya tidak termasuk ininya. Jadi, ini selangnya terbuka antara A dan B. Karena A dan B-nya tidak termasuk. Terus yang ini X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Nah, ini si A dan B ini dicakup. Terus ini X kurang dari A. Ini selangnya terbuka. Nah, apabila kurang berarti arahnya ke kiri. Ke kiri selangnya terbuka. Terus yang ini X kurang dari sama dengan A. Ini ada sama dengannya, si selangnya tertutup,
arahnya ke kiri karena kurang dari. X lebih dari B, si X-nya karena lebih dari, si arahnya ke kanan. Karena ini tidak ada sama dengannya, berarti si selangnya terbuka. Terus X lebih dari sama dengan B, di sini si arahnya ke kanan karena di sini lebih dari, dan si selangnya tertutup karena ini ada sama dengannya gitu. Terus X kurang dari A atau X lebih dari B seperti ini. Berarti X-nya kurang dari A, berarti X-nya ke kiri, X-nya lebih dari B ke kanan. Sama-sama terbuka karena sama-sama di sini tidak ada sama dengannya. Terus X kurang dari sama dengan A ke kiri dan tertutup karena ada sama dengannya. X lebih dari sama dengan B ke kanan, ininya sama tertutup karena ada sama dengannya. Nah, di sini untuk menyelesaikan ketaksamaan tidak usah mengubah himpunan penyelesaiannya. Nah, contohnya di sini menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas untuk ketaksamaan. Jadi biasanya kalau dulu pasti bilangnya pindah ruas. Jadi nggak pindah ruas, itu jadi ada salah satu yang ditambahkan supaya si nilai yang lain hilang. Jadi nggak pindah ruas. Jadi sama-sama, kalau yang kanan mau ditambah dengan positif 2, berarti yang kiri juga harus ditambah dengan positif 2. Mengalihkan kedua ruas suatu ketaksamaan dengan suatu bilangan positif. Jadi bisa dikali si kedua ruasnya. Kalau yang ruasnya contohnya kita mau mencari 1, tapi di situnya ada 2, berarti harus dikali dengan setengah. Berarti kedua ruasnya sama-sama dikali dengan setengah. Mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif. Nah, apabila akan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif, nah di sini tanda si arah ketaksamaannya harus berbalik. Nah, ini membalikkan arah tanda ketaksamaannya. Harus dibalik, yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Yang tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Ini contohnya. Kita tulis dulu di sini 2x min 7 kurang dari 4x min 2. 2x 2x bisa bisa kosong ya. Jadi karena tapi kosongan ya. Masa ditambah kosong. Nah, ini saya menjelaskan di sini aja ya. Selesaikan. Nah, selesaikan ketaksamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2 dan gambar grafik himpunan penyelesaiannya. Di sini 2x min 7 kurang dari 4x min 2 ini sih soalnya. Nah, di sini jadi sebelah kanan yang mempunyai nilai x, yang kiri yang tidak mempunyai nilai x. Otomatis yang sebelah kiri yang tidak punya x akan kita hilangkan. Nah, ini yang tidak punya x yang akan kita hilangkan, yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanan berarti ini yang punya x. Jadi nanti muncul si nilainya. Langkah pertama kita akan menghilangkan negatif 7. Negatif 7 ini berarti akan hilang apabila bertemu dengan positif 7. Tadi kedua ruas ditambahkan dengan bilangan yang sama. Nah, ini kedua ruasnya ditambah dengan positif 7. Kenapa ditambah dengan positif 7? Karena di sini kita akan menghilangkan negatif 7 ini. Kalau di sininya negatif 9 berarti ditambahnya 9. Kalau di sini positif 10 berarti ditambah dengan negatif 10. Jadi supaya 0. Nah, ini 2x min 7 ditambah 7 kurang dari 4x min 2 ditambah 7. Jadi kedua ruas ditambah 7 kan. Ini min 7 ditambah 7
0, jadi hasilnya di sini 2x. 4x min 2 ditambah 7, hasilnya positif 5. Nah, min 7-nya udah hilang. Sekarang kita akan menghilangkan ini 4x yang ini. Berarti kedua ruasnya itu ditambah dengan negatif 4x. Kedua ruasnya. Kenapa? Supaya si 4x-nya hilang yang di sebelah sini. Nah, berarti 2x min 4x kurang dari 4x min 4x plus 5. 2x dikurangi 4x hasilnya min 2x. 4x min 4x hasilnya 0 ditambah 5, sisanya 5. Nah, ini. Nah, di sini kan kita akan mencari nilai x. Si nilai x-nya itu berarti koefisiennya 1 terus positif juga. Nah, di sini min 2x dan negatif. Nah, berarti langkah pertamanya di sini sebenarnya kita kalikan dengan setengah. Kenapa dikalikan dengan setengah? Supaya ininya jadi 1. Kan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti ini sama dengan min x kurang dari positif 5 ya. Nih, positif 5. Ini 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 dibagi 2 berarti 5 per 2. Yang ini 5 per 2. Nah, gini sebenarnya sebelum ke bawah ini. Terus kita tadi mau ininya positif. Nah, ininya positif. Berarti kedua ruasnya dikalikan dengan negatif 1. Negatif kali negatif kan positif. Nah, berarti ininya jadi positif. Terus ininya min 5 per 2-nya ini positif dikali negatif hasilnya negatif 5 per 2. Nah, tadi kalau dikalikan dengan negatif, nah ini si tanda ketasamaannya berubah, dibalik. Berarti yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Nah, samakan ke sini. Nah, gitu. Nah, terus kita buat, ini sudah dapat hasilnya. Kita buat grafiknya, gambar grafik himpunan penyelesaian, dibuat si garis bilangan. Nah, ini menunjukkan si titiknya itu ada di mana. Nah, 5 per 2 itu berarti antara negatif 2 dan negatif 3. Nah, ini contohnya. Ini negatif 2, yang ini negatif 3. Berarti ada di sini kan 2,5 ya. Nah, di sini. Yang ini menentukan titik. Titik si ini tuh ada di mana. Nah, terus berarti terus ini x-nya itu lebih dari, berarti tadi ini ininya berarti salah. Nah, gini. Ini titiknya ada di sini. Nah, di sini ya. Antara min 2 sama min 3. Terus ininya kan tidak ada sama dengannya nih, otomatis ininya terbuka dan arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena lebih dari berarti ke kanan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu x-nya itu lebih dari min 5 per 2. Nah, itu untuk penjelasan contoh pertama seperti itu. Untuk contoh kedua, di sini selesaikan persamaan negatif 2 kurang dari 6 min 4x kurang dari sama dengan 8. Nah, berarti kalau tadi kan si tandanya itu cuma 1, sekarang ada 2 di sini nih. Ada 2. Berarti nanti di antara. Nah, ini min 2 kurang dari 6 min 4x kurang dari 8, kurang dari sama dengan 8. Nah, berarti yang tengah-tengah itu berarti mempunyai x, yang kiri sama kanan enggak. Berarti yang tidak punya x di sini harus dihilangkan. Nah, berarti semua ruas kita tambah dengan negatif 6 karena akan menghilangkan positif 6 yang ini. Berarti negatif 2 min negatif 6
kurang dari 6 dikurangi 6 dikurangi 4x kurang dari sama dengan 8 min 6. Yang ini min 8 kurang dari 6 dikurang 6 itu 0 min 4x terus kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini kita akan mencari nilai x-nya itu berapa, sedangkan di sininya 4x. Berarti kita kalikan dengan 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang mau dijadikan satunya itu adalah 4. Kalau di sininya 7, kalikannya 1/7. Kalau di sininya 10, dikalikannya dengan 1/10. Nah, berarti ini min 8/4 kurang dari ini min 4/4 x kurang dari sama dengan 2/4. Ini berarti hasilnya 2 min 2. Yang ini negatif x, yang ini 1/2. Nah, ini negatif. Nah, kita kalikan dengan positif, dengan negatif lagi supaya hasilnya positif, dikali dengan negatif 1. Tapi kalau di sininya udah positif gimana? Gak usah dikalikan, berarti udah hasilnya dapat. Karena di sini negatif, saya kalikan lagi dengan negatif 1 gitu. Berarti ini jadi positif 2, yang ini jadi x, yang ini jadi negatif 1/2. Nah, si tandanya kalau dikalikan dengan negatif, si tandanya berbalik arah. Yang tadinya ini kurang dari jadi lebih dari. Yang tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Berarti di sini untuk grafiknya negatif setengah, berarti di sini 1 2 0 min 1. Nah, di sini berarti negatif setengah min 1 ini. Negatif setengah berarti di sini ya. Terus di sini 2. Nah, dilihat. Kalau 2 itu kan 2 itu berarti terbuka. Nah, x-nya kurang dari 2. Berarti kalau kurang dari arahnya ke kiri. Terus ini x-nya lebih dari negatif setengah. Berarti kalau lebih dari ke kanan, ini ke kanan. Terus si tanda ketaksamaannya ini, si ininya selangnya tertutup seperti itu. Jadi yang satu terbuka, yang satu tertutup, karena di sininya juga berbeda, terbuka dan tertutup. Nah, terus berarti untuk himpunan penyelesaiannya min setengah. Nah, min setengah berarti kurungnya tertutup kayak gini, pakai kurung siku. Negatif setengah, koma 2. Kurungnya biasa karena di sini menunjukkan bahwa ini selangnya terbuka. Nah, penjelasannya sampai di sini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Nanti untuk latihan soalnya ada di PowerPoint yang akan saya upload ke BOC. Untuk perhatiannya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.